Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Desa Karangjati terkenal sebagai desa yang tenang. Sawah membentang luas, udara sejuk, dan warganya hidup dengan cara sederhana. Di tengah desa itu, berdiri sebuah rumah papan yang sudah berumur. Rumah itu dihuni oleh pasangan suami istri bernama Surya dan Lastri. Mereka bukan keluarga kaya, tapi juga bukan keluarga miskin. Surya bekerja sebagai pedagang kecil di pasar, sementara Lastri membuka warung kelontong di depan rumah. Kehidupan mereka cukup untuk makan, membayar sekolah anak semata wayangnya, dan memperbaiki rumah seadanya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal. Surya dan Lastri sering dihina oleh beberapa tetangga yang suka merendahkan. Lihat tuh, Surya cuma bisa jualan kecil-kecilan. Kalau benar rajin, harusnya sudah punya toko besar. Begitu suara-suara nyinyir yang sering terdengar. Setiap kali ada tetangga yang pulang dari kota dengan membawa barang-barang mewah, Lastri menatap penuh iri. Ia selalu merasa bahwa hidupnya kurang, meski kenyataannya mereka tidak pernah benar-benar kekurangan. Pada suatu malam, saat angin desa berhembus dingin, Surya duduk di teras dengan wajah murung. Ia baru saja pulang dari pasar dengan dagangan yang nyaris tidak laku. Lastri menghampirinya, membawa secangkir kopi. "Mas, kita mau sampai kapan begini? Orang-orang sudah menghina terus. Aku nggak tahan lagi. Aku mau kita kaya, Mas," katanya dengan nada kesal. Surya hanya terdiam. Di dalam hatinya, ada rasa setuju dengan ucapan istrinya. Ia memang muak dihina, muak dianggap kecil. Beberapa hari kemudian, datang seorang pria tua ke warung Lastri. Wajahnya keriput, rambutnya panjang tak terurus, dan matanya tajam seolah bisa menembus isi hati orang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Wiryo, seorang dukun dari desa sebelah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku dengar kalian sering dihina. Kalau mau, aku bisa bantu. Ada jalan supaya cepat kaya, tapi jalannya bukan untuk orang penakut." Lastri langsung tertarik. Ia mengajak Surya untuk mendengarkan lebih lanjut. Malam itu, Pak Wiryo bercerita tentang pesugihan yang sudah lama dikenal di desanya. Pesugihan itu konon bisa membuat siapa saja hidup bergelimang harta dalam waktu singkat. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah menyiapkan sesajen berupa kembang 7 rupa, darah ayam hitam, dan kain kafan bekas. Syarat kedua, harus dilakukan di sebuah tempat keramat di pinggir sungai saat malam Jumat Kliwon. Syarat ketiga, pasangan itu harus berjanji untuk tidak pernah menolak permintaan penunggu gaib yang akan memberi mereka kekayaan. Dan masih ada syarat terakhir yang tidak langsung disebutkan oleh Pak Wiryo. Syarat yang terakhir akan kalian ketahui nanti, setelah semua proses dijalankan, ucapnya dengan tatapan tajam. Mendengar itu, Surya merasa ragu. Tapi Lastri justru semakin tergoda. "Mas, ini kesempatan kita. Kalau kita berhasil, orang-orang gak akan bisa hina kita lagi. Kita bisa punya rumah besar, usaha besar," bujuk Lastri. Surya akhirnya luluh. Ia setuju, meski hatinya masih bergetar dengan rasa takut. Beberapa hari kemudian, Surya dan Lastri mengikuti ritual pertama. Malam itu, bulan tertutup awan, udara lembab, dan suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Mereka membawa sesajen seperti yang diminta. Di bawah pohon besar dekat sungai, Pak Wiryo menyalakan dupa. Asap putih mengepul, baunya menusuk hidung. Pak Wiryo membaca mantra dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat ayam hitam disembelih, darahnya diteteskan ke tanah.
Angin tiba-tiba bertiup kencang, dedaunan berjatuhan, dan dari kegelapan terdengar suara aneh, seperti bisikan, tapi tidak jelas. Surya menggenggam tangan Lastri erat-erat. Jantung mereka berdetak kencang, seakan-akan tubuh mereka ditarik masuk ke dalam kegelapan. Tenang. Itu tandanya mereka sudah mendengar, kata Pak Wiryo. Kalian sudah membuka jalan. Kekayaan akan mulai mengalir, tapi ingat, jangan pernah abaikan syarat berikutnya. Sejak malam itu, hidup mereka benar-benar berubah. Dagangan Surya di pasar mendadak laris manis. Orang-orang yang biasanya tidak membeli, kini berebut dagangannya. Warung Lastri pun tidak pernah sepi, meski sebelumnya jarang ada yang datang. Dalam waktu singkat, uang menumpuk. Mereka bisa membeli perhiasan, memperbaiki rumah, bahkan membeli sebidang tanah. Tetangga-tetangga yang dulu suka menghina mulai terdiam. Ada yang iri, ada juga yang mulai menjilat. Surya dan Lastri menikmati perubahan itu. Senyum puas selalu terukir di wajah mereka. Namun, di balik semua itu, ada rasa was-was yang terus mengintai. Malam demi malam, Surya sering terbangun. Ia mendengar suara berbisik di telinganya, suara yang sama seperti saat di bawah pohon besar. Suara itu selalu berkata, "Ingat syarat terakhir. Ingat janji kalian." Tubuhnya berkeringat dingin, dan setiap kali ia membuka mata, ia merasa ada sosok hitam berdiri di sudut kamar, memperhatikannya. Suatu pagi, Surya memberanikan diri bertanya kepada Pak Wiryo tentang syarat terakhir. Dukun tua itu tersenyum tipis, wajahnya menyeramkan dalam cahaya pagi. Kalian akan tahu waktunya. Jangan terburu-buru. Kalau waktunya tiba, kalian harus siap, apapun yang diminta. Lastri tampak gelisah, tapi ia menepis rasa takutnya. Mas, gak usah takut. Yang penting kita sudah kaya sekarang. Kalau cuma syarat, nanti kita cari cara. Surya mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya setuju. Beberapa minggu berlalu. Kekayaan mereka semakin besar. Namun, setiap kali malam Jumat Kliwon, teror itu datang lagi. Suara-suara gaib menagih sesuatu. Kali ini lebih jelas, berikan yang terakhir. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Lastri mulai sakit-sakitan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan sering muntah darah tanpa sebab. Dokter desa tidak menemukan penyakit apapun. Surya pun merasakan hal aneh, dagangannya tiba-tiba sepi, padahal beberapa hari sebelumnya selalu habis. Uang mereka seperti menguap begitu saja. Di tengah kondisi itu, Pak Wiryo akhirnya berkata, "Kalian sudah merasakan kekayaan. Tapi syarat terakhir belum dipenuhi. Jika kalian terus menunda, maka semua akan diambil kembali, bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Surya terdiam. Ia tahu syarat terakhir itu pasti berkaitan dengan tumbal manusia, sesuatu yang tidak sanggup ia lakukan. Tapi Lastri, dengan wajah pucat namun penuh ambisi, masih berkata, "Mas, kita harus berani. Kalau tidak, semua ini akan hilang." Surya hanya bisa menatap istrinya dengan ketakutan. Ia sadar, keputusan yang mereka buat sudah membuka pintu yang tidak seharusnya mereka masuki. Dan pintu itu tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Malam itu, angin kembali bertiup kencang. Dari luar rumah terdengar suara ketukan pintu berulang-ulang. Saat Surya membukanya, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan bau busuk yang menyengat. Dari dalam rumah, terdengar suara Lastri menjerit. Itu adalah awal dari teror panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak malam penuh teror itu, rumah Surya dan Lastri berubah menjadi tempat yang tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari mereka masih bisa tersenyum melihat uang menumpuk di dalam laci, tetapi begitu matahari tenggelam, suasana menjadi mencekam. Angin yang berembus lewat jendela membawa suara-suara samar, seolah ada yang berbisik di telinga mereka. Tetangga mulai memperhatikan perubahan keluarga itu. Rumah mereka yang dulunya reot kini dicat ulang,
atap diperbaiki, bahkan ada motor baru terparkir di halaman. Orang-orang desa yang dulunya sering meremehkan Surya dan Lastri sekarang terpaksa menunduk. Sebagian iri, sebagian lainnya takut. Ada bisik-bisik di warung kopi bahwa kekayaan mereka tidak wajar. Namun, Surya dan Lastri tidak peduli. Mereka menikmati status baru itu. Lastri memakai perhiasan emas mencolok, sementara Surya mulai berbicara dengan nada sombong. Tapi di balik semua itu, bayangan hitam terus mengikuti. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gaib datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Syarat terakhir. Jangan tunda. Berikan tumbal itu. Suara itu seakan menggema di seluruh rumah. Kadang terdengar dari kamar, kadang dari dapur, bahkan pernah terdengar langsung dari mulut anak mereka, Dani, yang sedang tidur nyenyak. Surya hampir pingsan saat mendengar Dani tiba-tiba bergumam dengan suara berat, "Ayah, syarat terakhir." Padahal mata Dani tetap terpejam, wajahnya pucat, seperti orang kesurupan. Lastri menjerit, memeluk anaknya sambil menangis. Tapi keesokan paginya, Dani sama sekali tidak ingat kejadian itu. Surya mulai merasa ini sudah terlalu jauh. Ia mendatangi Pak Wiryo, berharap ada jalan keluar. Dukun tua itu hanya menggeleng pelan. Kalian sudah terlalu dalam. Tidak ada jalan mundur. Satu-satunya cara bertahan adalah memenuhi syarat terakhir. Surya menelan ludah. Apa syarat terakhir itu sebenarnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Wiryo menatap lurus ke matanya. Tumbal manusia. 1 jiwa, harus diserahkan pada penunggu. Bisa siapa saja, asal masih punya hubungan darah atau hubungan dekat dengan kalian. Surya terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak sanggup membayangkan harus mengorbankan anaknya sendiri. Ia pulang dengan langkah gontai. Tapi begitu sampai di rumah, Lastri justru terlihat bersemangat. "Mas, ini harga yang harus kita bayar. Kalau kita berani, kita bisa jadi kaya selamanya." Surya menatap istrinya dengan mata terbelalak. "Apa kamu gila? Kamu mau kasih tumbal siapa? Dani? Anak kita sendiri?" Lastri menggigit bibirnya, tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, tapi ada juga sorot ambisi yang menakutkan. Surya tahu, dalam hati kecilnya, istrinya memang sudah siap melakukan apapun demi kekayaan itu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga itu. Dani mulai sering sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia sering mengeluh melihat sosok-sosok hitam berdiri di sudut kamar. "Ayah, kenapa ada orang di sana?" tanya Dani sambil menunjuk ke pojok kosong. Surya memeluk anaknya erat-erat, meski bulu kuduknya berdiri. Ia tahu Dani bisa melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Sementara itu, warung Lastri mulai kembali sepi. Dagangan Surya di pasar juga tidak lagi laris. Uang yang sudah terkumpul perlahan habis untuk biaya berobat Dani dan memperbaiki kerusakan-kerusakan aneh di rumah. Atap yang baru dipasang tiba-tiba bocor parah, pintu rumah copot sendiri, bahkan perabotan retak tanpa alasan. Tetangga mulai berbisik lagi. Katanya kayak mendadak, tapi kenapa anaknya sakit-sakitan? Suara-suara itu menyebar, menambah beban batin Surya. Suatu malam, Surya terbangun karena mendengar suara tangisan. Ia mencari sumbernya dan menemukan Lastri duduk di dapur, menangis sambil memeluk boneka milik Dani. "Mas, aku nggak sanggup lihat Dani seperti ini. Dia bisa mati kalau terus begini. Mungkin kalau kita serahkan dia, semua penderitaan ini selesai," katanya dengan suara bergetar. Surya marah, memukul meja keras-keras. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Dani anak kita, bukan tumbal. Kalau perlu, biar aku saja yang jadi tumbal." Begitu kata-kata itu keluar, udara di dalam dapur berubah dingin. Lilin yang menyala tiba-tiba padam, dan suara tawa gaib terdengar dari arah pintu. "Bagus, kalau begitu, kau saja yang akan kami ambil." Suara itu membuat Surya dan Lastri kaku, tak bisa bergerak.
Malam itu, Surya bermimpi aneh. Ia berada di bawah pohon besar di pinggir sungai, tempat mereka pertama kali melakukan ritual. Dari dalam kegelapan, muncul sosok tinggi berambut panjang, wajahnya hitam pekat tanpa mata. Sosok itu mendekat, lalu menyodorkan tangan panjangnya. Di telapak tangan itu, ada jantung yang masih berdenyut. Ini syarat terakhir. Kalau kau tidak memberi, kami akan ambil semuanya, ucap sosok itu dengan suara berat. Surya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya hampir gila adalah, di samping ranjang, ia melihat bayangan hitam itu benar-benar berdiri, menatapnya tanpa mata. Keesokan harinya, Surya semakin yakin hidup mereka sudah terjebak. Ia mencoba mencari bantuan ke seorang ustaz di desa lain. Namun, begitu ustaz itu masuk rumah, ia langsung muntah darah dan pingsan. Setelah sadar, ustaz itu berkata dengan wajah pucat, "Rumah ini sudah penuh makhluk. Aku tidak sanggup melawan. Kalian harus segera pergi dari sini, atau hidup kalian akan hancur." Lastri menolak pergi. "Kalau kita kabur, semuanya sia-sia. Kita sudah terlanjur, Mas. Kalau syarat terakhir dipenuhi, semua akan beres." Kata-kata itu membuat Surya hancur. Ia merasa tidak lagi mengenali istrinya. Ambisi telah menguasai Lastri sepenuhnya. Dani semakin lemah, sering demam tinggi, dan tubuhnya seperti terus disedot sesuatu yang tak terlihat. Malam Jumat berikutnya, teror mencapai puncaknya. Suara ketukan pintu terdengar berkali-kali, lebih keras dari sebelumnya. Ketika Surya membuka, tidak ada siapapun, hanya bau busuk yang menusuk hidung. Saat ia berbalik, ia melihat Lastri berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat, matanya merah, dan di tangannya membawa pisau dapur. "Mas, mungkin ini jalannya. Kalau Dani kita serahkan, semua penderitaan selesai," ucap Lastri dengan suara lirih. Surya berteriak histeris, merebut pisau itu, dan memeluk Dani erat-erat. Tiba-tiba, suara gaib menggema di seluruh rumah. "Waktunya sudah habis. Kalian tidak menepati janji. Maka kami ambil semuanya." Lampu-lampu padam serentak. Rumah itu diguncang seperti gempa. Dari setiap sudut, muncul bayangan hitam bergerak cepat, mengepung keluarga itu. Dani menjerit, Lastri menangis, dan Surya hanya bisa berteriak memanggil nama Tuhan, berharap ada keajaiban. Tetapi kegelapan lebih dulu menelan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga desa melihat rumah Surya dan Lastri diselimuti asap hitam yang keluar dari celah-celah dinding. Tidak ada yang berani mendekat. Sejak saat itu, hidup keluarga itu benar-benar berubah, dari kaya mendadak menjadi jatuh miskin, sakit-sakitan, dan penuh teror yang tidak pernah berhenti. Pagi setelah malam penuh teror itu, suasana rumah Surya dan Lastri benar-benar berubah. Jendela pecah tanpa sebab, perabotan rusak, dan dinding penuh dengan noda hitam seperti bekas terbakar. Dani masih tertidur, wajahnya pucat, bibirnya kering. Surya duduk di sampingnya, memegang tangan anak itu yang dingin. Sementara Lastri terduduk di lantai, tatapannya kosong, seakan pikirannya sudah tidak di tempat. Warga desa mulai berbisik lebih keras. Mereka melihat asap hitam keluar dari rumah itu semalaman. Ada yang bilang rumah Surya sudah dihuni setan, ada juga yang yakin keluarga itu melakukan pesugihan. Beberapa tetangga bahkan mulai menjauhi mereka. Warung Lastri sepi, Surya tidak lagi diterima di pasar. Semua orang menatap dengan curiga, bahkan jijik. Surya semakin tertekan. Ia merasa seluruh hidupnya runtuh. Kekayaan yang dulu membuat mereka sombong kini lenyap begitu saja. Uang habis untuk biaya berobat, tapi kondisi Dani tidak pernah membaik. Malam-malam mereka terus dihantui oleh suara-suara gaib. Kadang terdengar seperti tangisan bayi, kadang seperti tawa perempuan. Suatu malam, Surya duduk di ruang tamu. Lilin kecil menyala, karena listrik rumah sering mati sendiri. Dari arah dapur, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, berat, menyeret. Surya mengira itu Lastri, tapi saat ia menoleh,
Tak ada siapapun. Yang ada hanya bayangan panjang di dinding, padahal tidak ada orang berdiri di sana. Tiba-tiba Lastri berteriak dari kamar. Surya berlari, dan mendapati istrinya menatap ke arah langit-langit. Dani tergeletak di ranjang, tubuhnya melayang sedikit, seakan ada yang menariknya ke atas. Surya langsung memeluk anaknya, berusaha menahan. Tubuh Dani dingin seperti es, matanya terpejam, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. Janji belum ditepati, kalian harus bayar. Surya menangis sambil mengguncang tubuh anaknya. Cukup. Ambil aku saja. Jangan ganggu anakku. Namun suara itu hanya tertawa. Dani terjatuh kembali ke ranjang, tubuhnya lemas tak bergerak. Surya panik, tapi kemudian Dani menarik napas panjang dan kembali sadar. Anak itu menangis ketakutan, memeluk ayahnya erat-erat. Lastri semakin hancur. Ia tidak lagi memikirkan apapun selain syarat terakhir. Mas, kita tidak bisa terus begini. Kalau kita tidak kasih tumbal, Dani bisa mati. Lebih baik kita kasih orang lain. Tidak harus Dani. Kita bisa cari orang yang pantas jadi pengganti. Surya menatap istrinya dengan marah. Kamu sudah tidak waras, Lastri. Kau mau bunuh orang lain demi kita? Kau pikir itu akan menyelamatkan kita? Namun Lastri tidak menjawab. Tatapannya kosong, bibirnya gemetar. Surya tahu, dalam hatinya, istrinya memang sudah rela melakukan apapun. Hari-hari berikutnya menjadi semakin gelap. Tubuh Lastri mulai melemah. Ia sering batuk darah, wajahnya pucat, matanya cekung. Surya pun ikut sakit-sakitan. Ia tidak kuat lagi pergi ke pasar. Sementara Dani semakin kurus, seperti hidupnya disedot perlahan. Warga desa semakin yakin ada yang tidak beres. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah Surya. Orang dewasa yang lewat pun memilih menyeberang jalan, takut melihat ke arah rumah itu. Bahkan suara azan dari surau desa terdengar aneh jika sampai ke rumah mereka, seolah teredam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pada suatu malam, Surya kembali bermimpi. Ia berada di Sungai Keramat, tempat ritual pertama dilakukan. Air sungai itu berwarna merah darah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang meraih ke arahnya. Di tengah sungai berdiri sosok tinggi tanpa wajah, membawa kendi besar. Dari kendi itu menetes darah pekat. Sosok itu berkata, "Waktumu habis. Berikan yang terakhir. Kalau tidak, kalian semua mati dengan perlahan." Surya terbangun dengan tubuh menggigil. Namun mimpi itu terasa nyata, karena di lantai kamar benar-benar ada jejak kaki basah yang berbau amis, seperti habis keluar dari sungai. Ia sudah tidak sanggup lagi. Pagi itu, Surya memutuskan untuk membawa keluarganya keluar desa. Ia mengajak Lastri dan Dani berkemas seadanya. Namun begitu mereka hendak keluar rumah, langkah mereka terhenti. Di depan pintu, berdiri bayangan hitam setinggi 2 meter, menutupi jalan keluar. Matanya kosong, hanya ada cahaya merah yang berputar. Tidak ada jalan keluar, suara itu bergema. Janji sudah diikat. Kalian milik kami. Lastri menjerit, jatuh pingsan di lantai. Dani menangis ketakutan. Surya hanya bisa mundur, membawa anaknya kembali ke kamar. Sejak saat itu, ia sadar mereka tidak akan pernah bisa kabur. Kondisi semakin memburuk. Lastri mulai tidak bisa bangun dari ranjang. Tubuhnya penuh lebam hitam seperti dipukul sesuatu, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Dani semakin sering kesurupan, berbicara dengan suara-suara asing. Kadang suaranya terdengar seperti pria tua, kadang seperti perempuan. Suatu malam, saat Surya tertidur di samping anaknya, Dani tiba-tiba bangun dengan mata putih semua. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, waktunya tinggal sedikit. Kalau ayah tidak kasih tumbal, aku yang akan mereka ambil." Surya langsung menangis, memeluk anaknya erat-erat. "Tidak, Nak. Ayah tidak akan biarkan itu terjadi." Namun Dani hanya tersenyum aneh,
lalu jatuh pingsan kembali. Hari demi hari, keluarga itu semakin terpuruk. Uang habis, tubuh sakit-sakitan, dan teror gaib tidak pernah berhenti. Surya merasa mereka sudah jatuh lebih miskin daripada sebelumnya. Tidak hanya miskin harta, tapi juga miskin jiwa. Rumah yang dulu penuh canda kini hanya berisi tangisan dan ketakutan. Pada suatu malam, suara gaib datang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Waktunya sudah habis. Kami ambil semua. Lampu rumah padam. Angin kencang menerpa, membuat pintu dan jendela berderak keras. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah, dari kamar mandi terdengar suara air mengalir meski keran tertutup. Surya berlari ke kamar Lastri. Istrinya terbaring lemas, wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Mas, aku tidak kuat lagi. Kalau syarat terakhir tidak dipenuhi, aku yang akan mati duluan," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Surya menangis, menggenggam tangan istrinya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tubuh Lastri menegang, matanya mendelik, lalu darah segar keluar dari mulutnya. Suara gaib bergema, "Satu sudah kami ambil. Tinggal 2 lagi." Surya berteriak histeris, memeluk tubuh istrinya yang kaku. Dani menjerit ketakutan di sampingnya. Malam itu, keluarga kecil itu benar-benar kehilangan segalanya. Kekayaan lenyap, istrinya meregang nyawa, dan teror belum juga berhenti. Malam setelah Lastri meninggal, rumah itu benar-benar berubah menjadi tempat paling menyeramkan di desa. Surya duduk di lantai kamar dengan tubuh bergetar, memeluk Dani yang terus menangis. Jenazah Lastri masih terbaring di atas ranjang, ditutupi kain seadanya. Surya tidak berani memanggil tetangga. Ia tahu, kalau orang-orang tahu, mereka pasti tidak akan mau mengurus jenazah istrinya. Bahkan mungkin mereka akan mengusir Surya dan Dani dari desa. Suara gaib masih terdengar, berbisik dari setiap sudut rumah. 1 sudah lunas. Tinggal 2 lagi. Kalimat itu diulang-ulang, seolah mengejek. Dani menutup telinganya, tapi tetap saja suara itu menembus kepalanya. Pagi datang tanpa rasa lega. Surya akhirnya memberanikan diri menguburkan Lastri seorang diri. Dengan cangkul tua, ia menggali tanah di belakang rumah. Dani berdiri tidak jauh, menangis tanpa suara. Saat jenazah Lastri diturunkan ke dalam lubang, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar, suara seperti tawa perempuan terdengar jelas. Surya hanya bisa menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Setelah Lastri dikuburkan, rumah itu menjadi lebih sunyi. Namun kesunyian itu tidak pernah benar-benar damai. Setiap malam, Surya mendengar langkah kaki istrinya di dapur. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring, kadang suara Lastri memanggil pelan, "Mas? Dani?" Dani selalu ketakutan, bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Hari-hari berikutnya tubuh Surya makin lemah. Ia sering batuk darah, tubuhnya panas dingin. Namun ia tetap memaksa bekerja sedikit, mencari makanan seadanya. Warung Lastri sudah lama ditutup, dan orang-orang desa semakin menjauh. Bahkan ada yang melempar batu ke arah rumah mereka sambil berteriak, "Itu rumah pesugihan. Biarkan saja mereka dimakan setan." Malam-malam menjadi semakin mengerikan. Dani sering terbangun sambil berteriak, matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang. Kadang ia berbicara dengan suara Lastri, memanggil Surya dengan nada lembut namun dingin. Kadang tubuh kecilnya melayang sedikit dari ranjang, lalu terjatuh lagi dengan keras. Suatu malam, Surya mencoba membaca doa keras-keras. Ia duduk di ruang tamu, memegang Al-Quran yang berdebu. Tapi begitu ia mulai membaca, lampu padam, lilin mati sendiri, dan dari arah kamar mandi terdengar suara ketukan keras. Pintu kamar mandi bergetar, seakan ada yang berusaha keluar dari dalam. Suara gaib itu kembali bergema, "Doa tidak akan menyelamatkanmu. Janji sudah terikat. Kau hanya bisa menyerahkan tumbal." Surya menutup telinganya, menangis ketakutan. Namun ia tetap memeluk Dani erat-erat. "Aku tidak akan menyerahkan anakku."
Ambil saja nyawaku. Seakan mendengar jawaban itu, sesuatu menghantam tubuh Surya. Ia terlempar ke dinding, dadanya terasa sesak, napasnya hampir berhenti. Dani menjerit histeris. Saat Surya membuka mata, ia melihat bayangan tinggi berdiri di depan pintu. Bayangan itu menatap dengan mata merah berputar, lalu menghilang. Sejak malam itu, kondisi Surya semakin parah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia merasa waktunya tidak lama lagi. Namun ketakutannya hanya satu, Dani akan diambil setelah dirinya mati. Pagi itu, seorang tetua desa bernama Pak Dargo datang ke rumah. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar pagar. Wajahnya serius, matanya tajam. "Surya," katanya dengan suara berat. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau cari pesugihan di Sungai Keramat. Itu dosa besar. Makhluk itu tidak akan melepaskanmu. Jalan satu-satunya hanya tobat, tapi aku tidak tahu apakah masih ada waktu." Surya berlutut, menangis, memohon. "Pak Dargo, tolong kami. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Istri saya sudah mati, kalau Dani juga diambil, saya tidak sanggup." Pak Dargo hanya menghela napas panjang. "Aku sudah peringatkan sejak dulu. Sungai itu bukan tempat orang biasa. Banyak yang mencoba, dan tidak ada yang selamat. Kau harus kuat, Surya. Jangan biarkan anakmu ikut jadi korban. Tapi ingat, kalau syarat terakhir tidak dipenuhi, makhluk itu akan tetap menagih." Ucapan itu membuat Surya semakin tertekan. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ranjang Dani, menatap anaknya yang lemah. Dani tertidur, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Surya merasa bersalah, menyesal, tapi semua sudah terlambat. Tengah malam, suara pintu depan berderit. Surya langsung bangun, jantungnya berdetak keras. Dari ruang tamu terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat. Surya mengambil parang, berjalan pelan keluar kamar. Di ruang tamu, ia melihat sosok Lastri duduk di kursi. Wajahnya pucat, matanya kosong, darah masih menetes dari mulutnya. "Mas, kenapa kau biarkan aku sendirian di tanah?" "Aku kedinginan." Surya terdiam, tubuhnya gemetar. Kau sudah mati, Lastri." Namun sosok itu hanya tersenyum. "Kalau aku mati, kenapa aku masih bisa bicara denganmu? Ayo ikut aku, Mas. Kita sekeluarga harus bersama. Jangan biarkan Dani sendirian. Dia juga sudah dipanggil." Tiba-tiba suara Dani terdengar dari kamar. "Ayah, tolong. Ada yang tarik aku." Surya berlari kembali ke kamar, dan benar saja, tubuh Dani melayang di udara, ditarik oleh tangan hitam dari bawah ranjang. Surya langsung memeluk anaknya, berusaha menariknya kembali. Tangan-tangan itu dingin, keras, dan semakin banyak bermunculan. Sementara itu, sosok Lastri berdiri di ambang pintu kamar, menatap dengan mata kosong. "Lepaskan saja, Mas. Kalau Dani pergi, penderitaan kita selesai." Surya berteriak, menghunus parang, dan mengayunkannya ke arah tangan-tangan hitam itu. Suara jeritan gaib memenuhi ruangan, lalu tangan-tangan itu menghilang. Dani jatuh ke ranjang, menangis histeris. Surya menoleh ke arah pintu, tapi sosok Lastri sudah lenyap. Hanya bau anyir yang tertinggal. Malam itu, Surya tahu satu hal, waktunya sudah semakin habis. Tubuhnya sendiri sudah hampir mati, dan Dani menjadi incaran terakhir. Ia harus menemukan cara, atau mereka berdua akan binasa. Hari-hari setelah arwah Lastri muncul membuat Surya hampir kehilangan akal. Ia semakin sakit-sakitan, sering batuk darah, dan tubuhnya lemah. Namun ketakutannya lebih besar daripada sakit yang ia rasakan, dan kini semakin sering menjadi sasaran. Anak itu semakin kurus, matanya cekung, dan hampir setiap malam kesurupan. Suatu malam, ketika Dani tertidur,
Surya mendengar suara orang menangis dari belakang rumah. Suara itu lirih tapi jelas, seperti tangisan anak kecil. Surya memberanikan diri keluar, membawa lampu minyak. Saat ia sampai di dekat kuburan Lastri, ia melihat tanah kubur itu retak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Bau busuk menyengat, membuat Surya hampir muntah. Tiba-tiba tanah itu berguncang. Dari retakan muncul tangan putih pucat, kuku panjang dan kotor, berusaha meraih ke atas. Surya terbelalak, lalu buru-buru mundur. Suara gaib berbisik dari dalam tanah, syarat terakhir belum kau tepati. Kami akan ambil semua. Surya berlari kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun saat ia kembali ke kamar, Dani sudah tidak ada di ranjang. Jantung Surya hampir berhenti. Ia mendengar suara anaknya dari dapur. Dengan panik ia berlari, dan mendapati Dani berdiri di depan tungku. Matanya putih semua, mulutnya berlumuran darah. Ayah, suara Dani berubah, berat dan serak. Kalau ayah tidak serahkan tumbal, aku yang akan jadi bayaran terakhir. Surya menjerit, memeluk anaknya, mengguncang tubuh kecil itu. Tidak. Ayah tidak akan biarkan kau diambil. Ambil nyawaku saja. Namun Dani hanya tertawa keras, suara tawanya bergema di seluruh rumah. Lampu minyak padam sendiri, dan seluruh ruangan dipenuhi hawa dingin. Saat Dani pingsan di pelukan Surya, suara gaib itu kembali terdengar, waktumu tinggal 3 malam lagi. Sejak malam itu, Surya merasa benar-benar putus asa. Ia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri agar bisa menebus semua kesalahan. Tapi setiap kali ia melihat Dani, hatinya runtuh. Ia tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian. Di tengah keputusasaan itu, Surya teringat ucapan Pak Dargo. Mungkin satu-satunya jalan adalah bertobat sungguh-sungguh. Ia pun memberanikan diri pergi ke rumah Pak Dargo pada siang hari. Pak Dargo menerima Surya dengan wajah serius. Aku sudah bilang, Surya. Jalan pesugihan itu tidak ada ujungnya selain kematian. Tapi kalau kau benar-benar ingin mencoba, ada satu cara. Kau harus kembali ke Sungai Keramat, tempat kau pertama kali melakukan ritual. Kau harus kembalikan semua yang kau terima, meski itu berarti nyawamu jadi taruhannya. Surya menggenggam tangan Pak Dargo erat-erat. Saya rela mati, asal Dani selamat. Pak Dargo menatap tajam. Kau yakin? Tidak semua yang mencoba berhasil. Ada yang mati di tempat, ada yang malah lebih tersiksa. Surya hanya mengangguk. Malam itu, Surya membawa Dani ke Sungai Keramat. Pak Dargo ikut menuntun mereka, meski wajahnya tampak berat. Sungai itu gelap, airnya tenang tapi berbau amis. Suara jangkrik hilang, angin pun berhenti berhembus. Pak Dargo menyalakan dupa dan mulai membaca doa. Surya diminta duduk di tepi sungai, memegang kendi kosong yang dibawanya. Masukkan semua penyesalanmu ke dalam kendi ini. Ucapkan janji untuk tidak pernah meminta lagi. Kalau kau benar, makhluk itu akan datang sendiri untuk mengambil kembali perjanjiannya, kata Pak Dargo. Surya memejamkan mata, menangis, mengucapkan semua penyesalan. Ia menyesali keserakahannya, menyesali keputusannya mencari pesugihan, dan memohon agar Dani diselamatkan. Air matanya menetes ke dalam kendi, bercampur dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba permukaan sungai bergolak. Dari tengah air, muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah. Suara beratnya bergema, janji pertama sudah terikat. Tidak ada jalan keluar. Kau tidak bisa kabur dari kami. Pak Dargo berteriak, membaca doa lebih keras. Namun sosok itu tertawa, lalu melangkah ke tepi sungai. Air di sekitar kakinya mendidih, mengeluarkan bau busuk menyengat. Surya berlutut, mengangkat kendi. Ambil semua yang pernah kau beri. Aku tidak mau apa-apa lagi. Ambil nyawaku kalau perlu, tapi lepaskan anakku. Sosok itu mendekat, lalu meraih kendi dari tangan Surya. Begitu kendi itu disentuh, pecah menjadi serpihan.
Dari dalam serpihan keluar asap hitam, melilit tubuh Surya. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Dani menjerit, berusaha lari ke arah ayahnya, tapi Pak Dargo menahannya. Jangan. Kalau kau dekati, kau juga akan ikut terbakar. Asap hitam semakin pekat, menelan tubuh Surya. Sosok hitam itu menunduk, mendekatkan wajahnya yang tanpa bentuk ke arah Surya. Kau berani menentang perjanjian. Maka kau akan merasakan penderitaan yang tidak pernah berakhir. Tubuh Surya terhempas ke dalam sungai. Air bergolak, darah memercik ke segala arah. Dani menangis histeris, memanggil-manggil ayahnya, tapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, air kembali tenang. Namun tubuh Surya tidak muncul lagi. Hanya kendi pecah yang mengapung di permukaan. Sosok hitam itu perlahan menghilang, bersama bau busuk yang menyesakkan dada. Pak Dargo menarik Dani ke pelukannya. Wajahnya penuh duka. Ayahmu sudah memilih jalan penebusan. Kita hanya bisa berdoa semoga dia diterima dan kau terbebas dari kutukan itu. Namun sebelum mereka sempat beranjak, suara gaib bergema dari arah sungai. Satu lagi belum lunas. Janji terakhir masih ada. Dani menoleh dengan wajah pucat. Air mata mengalir deras. Ia sadar, meski ayahnya sudah menyerahkan diri, ancaman itu belum selesai. Malam itu, langit terasa lebih gelap daripada biasanya. Angin membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dani tahu, kisah horor keluarganya belum berakhir. Sejak malam di Sungai Keramat, Dani tidak lagi punya ayah maupun ibu. Surya lenyap di telan sungai, sementara Lastri sudah lebih dulu meninggal. Tinggal dirinya seorang diri, anak kecil yang tidak paham kenapa semua itu harus terjadi. Pak Dargo menuntun Dani pulang malam itu. Wajah tua lelaki itu muram, seolah ia tahu, kutukan belum benar-benar berakhir. Suara gaib dari sungai masih terngiang di telinga mereka, satu lagi belum lunas. Janji terakhir masih ada. Sesampainya di rumah, Dani langsung memeluk bantalnya, menangis sampai tertidur. Pak Dargo menunggui di ruang tamu, menyalakan dupa dan terus berdoa. Malam itu tidak ada gangguan besar, hanya suara ketukan di dinding dan bisikan lirih dari arah dapur. Pagi datang, dan Pak Dargo mengajak Dani keluar rumah. Nak, mulai hari ini kau tinggal bersamaku dulu. Rumah ini sudah tidak layak lagi untukmu. Dani hanya mengangguk lemah, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Hari-hari pertama di rumah Pak Dargo terasa sedikit lebih aman. Dani bisa makan, tidur di kasur, dan tidak diganggu suara gaib yang terlalu keras. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Pada malam ketiga, saat Dani sudah mulai bisa tersenyum lagi, suara itu datang. Janji terakhir belum lunas. Suara itu terdengar jelas di dalam kamar Dani. Anak itu langsung menutup telinganya, bersembunyi di bawah selimut. Namun dari balik kain tipis, ia melihat bayangan ibunya, Lastri, berdiri di pojok kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terus berbisik, "Ikut aku, Nak. Jangan biarkan mereka ambil yang lain. Kalau kau ikut aku, penderitaan selesai." Dani menjerit, membuat Pak Dargo berlari masuk. Begitu lelaki tua itu masuk, sosok Lastri langsung lenyap, hanya menyisakan bau anyir menyengat. Pak Dargo mencoba menenangkan Dani. "Kuatlah, Nak. Itu bukan ibumu. Itu hanya jelmaan untuk menakutimu." Namun sejak malam itu, Dani tahu ia yang menjadi sasaran terakhir. Hari-hari berikutnya, tubuh Dani semakin lemah. Ia sering pingsan, nafasnya pendek, seakan ada sesuatu yang menyedot hidupnya sedikit demi sedikit. Pak Dargo mulai resah, ia tahu waktunya sudah sangat singkat. Suatu sore, ia membawa Dani kembali ke Sungai Keramat. "Kalau memang mereka menagih janji, kita harus hadapi di tempat asalnya. Aku akan coba usir mereka dengan doa. Tapi kau harus kuat, Nak." Langit sore itu mendung pekat, meski belum malam.
Angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang keras. Air sungai tampak hitam, berputar seperti pusaran. Dani berdiri di tepi, tubuhnya gemetar. Pak Dargo menancapkan dupa di tanah, menyalakannya, lalu mulai membaca doa keras-keras. Asap dupa mengepul, tapi segera tertiup angin. Tiba-tiba dari tengah sungai muncul pusaran besar, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam yang menjulur ke arah mereka. Janji terakhir, suara bergema dari segala arah. Pak Dargo semakin keras membaca doa, memegang bahu Dani erat-erat. Namun semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat pusaran itu. Sosok hitam tinggi yang pernah dilihat Surya kini muncul kembali. Mata merahnya menyala, suaranya berat. Waktumu sudah habis. Anak ini milik kami. Dani menangis, memeluk Pak Dargo. Mbah, aku takut. Pak Dargo berteriak, tidak. Anak ini tidak bersalah. Kalau kalian mau, ambil aku, jangan dia. Namun sosok itu hanya tertawa, tawa yang membuat air sungai bergetar. Perjanjian dibuat oleh orang tuanya. Anak ini bagian dari syarat. Tidak ada tawar-menawar. Tangan-tangan hitam semakin banyak, meraih ke arah Dani. Pak Dargo berusaha menahan, tapi tubuhnya didorong jatuh ke tanah. Dani terhuyung, hampir terjerumus ke sungai. Dalam keputusasaan, Dani tiba-tiba berteriak dengan suara lantang, kalau memang aku harus ikut, jangan sakiti orang lain. Jangan sakiti Mbah Dargo. Begitu kalimat itu keluar, pusaran air semakin besar. Tubuh Dani terangkat dari tanah, melayang ke arah sungai. Pak Dargo berusaha meraih, tapi hanya bisa memegang ujung bajunya sebentar sebelum terlepas. Dani, teriak Pak Dargo, suaranya pecah. Tubuh kecil Dani terhempas ke dalam pusaran hitam. Seketika air menutup, dan suara jeritan anak itu lenyap. Air sungai kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Dargo berlari ke tepi sungai, berteriak memanggil nama Dani berulang-ulang. Tapi yang tersisa hanya riak kecil dan bau amis menusuk hidung. Air matanya jatuh, bercampur dengan suara doa yang ia baca dengan suara bergetar. Malam itu, desa diguncang kabar. Dani, anak malang itu, hilang di Sungai Keramat. Orang-orang bergumam, menyalahkan keserakahan Surya dan Lastri. Itulah akibat tamak. Tidak puas dengan hidup sederhana, malah cari jalan haram. Akhirnya habis semua. Sejak saat itu, rumah keluarga Surya kosong. Warung Lastri dibiarkan lapuk, penuh debu. Tidak ada yang berani mendekat, karena banyak yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Kadang terlihat bayangan perempuan berambut panjang di jendela. Sungai Keramat semakin ditakuti. Tidak ada lagi yang berani mandi atau memancing di sana. Konon, jika seseorang mendekat saat malam, akan terdengar suara anak kecil memanggil pelan, "Ayah, Ibu." Pak Dargo sendiri tidak pernah berhenti menyesal. Ia sering datang ke tepi sungai, membawa dupa dan berdoa. Namun di hatinya ia tahu, Dani sudah jadi korban terakhir. Pesugihan itu memang tidak pernah memberi jalan keluar. Akhirnya, cerita keluarga Surya menjadi peringatan menyeramkan bagi seluruh desa. Bahwa pesugihan hanya memberikan ilusi kekayaan, sebelum merenggut semua yang berharga, harta, tubuh, jiwa, bahkan keturunan. Dan hingga kini, jika malam tiba dan angin bertiup dari arah sungai, beberapa warga bersumpah mendengar suara bisikan lirih di telinga mereka. Janji sudah lunas, tapi haus kami tidak pernah selesai.